Apotek ini yang Apotek Mitra ini memang baru, dia 5 tahun baru pindah ke sini. Dia sebelumnya itu namanya itu Apotek Sumber Medika. Nah, Apotek Sumber Medika itu yang lama. Tapi dia udah pindah tempat, makanya dia berganti nama sih. Tapi untuk PSA-nya tetap sama. Kalau sistem pengadaannya kita masih sama, itu tergantung kebutuhan sama. Kalau misalkan ada barang habis kan kita itu nyatatnya di buku Depekta ya, buku barang-barang yang habis atau yang dicari. Nah dari situ yang kita mulai mengadakan pengadaan, baik dia obat wajib apotik, terus obat-obat keras, biasanya kayak gitu kan. Terus kalau untuk penyimpanannya sih kita di sini kalau yang di depan ini biasanya untuk OWA aja, tapi untuk barang-barang di belakang itu biasanya kita penyimpanannya dia pipo sama EPO. Terus juga dia berdasarkan alfabet, kelas terapi sama bentuk sediaan sih. Biasanya kalau misalkan kita memang ada kekosongan, kita segera mencari ya. Atau kalau memang kosong di distributor, kita akan berusaha untuk memberi saran yang lain aja sama konsumen dengan kandungan yang sama. Kalau misalkan memang nggak ada, memang itu memang dibutuhkan, kita akan cari di apotek-apotek lain kok. Kalau untuk digital kita belum ya, tapi untuk secara rekapan kita memang komputerisasi. Tapi kalau untuk pelayanan kita masih belum komputerisasi. Masih manual. Masih manual. Kalau untuk apoteker itu memang biasanya di bagian belakang ya. Kalau memang misalkan ada pasien dengan keluhan yang kompleks, biasanya biasanya akan ditangani sama apotekernya, tergantung keluhannya sih. Sama kalau misalkan memang ada, kan kita juga melayani pasien-pasien BPJS umum di sini. Biasanya kalau cuma obat-obat kelas terapi yang biasa itu memang dilakukan sama mereka TTK-nya aja untuk melakukan medikasi, habis itu konsul. Tapi kalau untuk konsultasi biasanya memang dilakukan sama apotekernya langsung. Di sini ada konseling, ada medikasi, terus kita juga ada PIO kan, karena kita juga ada dokternya. Jadi kita ada komunikasi dengan pelayan kesehatan yang lain. Biasanya kalau dokter itu sudah siapkan resep, itu akan dilihat dulu kelengkapan resepnya. Kalau misalkan sudah lengkap, baru kita lihat dari obat-obat yang sudah dituliskan sama dokternya. Kalau memang ada kesamaan atau ada kekosongan obat, baru kita konfirmasi ke dokternya sih mau diganti atau mau tidak diberikan. Biasanya itu memang dilakukan sama apoteker. Kemudian baru baru disiapkan sama si TTK-nya. Cek ulang, double check, baru nanti kita kasihkan ke pasiennya sih. Di sini kan kita pengadaannya juga kan dari distributor. Biasanya obat-obatnya memang obat-obat yang diperbolehkan aja sama daftar BPOM dan Dinkes. Terus kalau untuk pelaporan kita tetap melakukan karena itu memang kewajiban dari apotek sih untuk terus dimonitoring sama BPOM sama Dinkesnya. Di sini sih dia lebih lengkapnya karena ada dokter. Memang pokoknya di sini ada pelayanan dokternya. Kemudian kalau strategi pemasarannya, kalau misalkan ada pasien, kita selain obat-obat yang dicari, kita sarankan mau ada obat tambahan lainnya kah? Ya, contohnya kayak vitamin. Kita jelaskan vitaminnya apa saja, kayak gitu sih. Dengan kita kan ngasih tahu efek samping apa yang dia beli, terus biar dia lebih berhati-hati untuk penggunaan obatnya aja, kayak gitu sih. Kalau untuk sekarang karena saya bukan PSA-nya, jadi ya saya mengikuti aturan apa yang PSA-nya inginkan. Tapi untuk kemajuannya ya kemungkinan kita menginginkan komputerisasi sih sekarang. Jadi kan lebih nyaman untuk pengecekan stok, untuk pengendaliannya juga lebih tertata kan. Kalau kayak gini kan kita takutnya masih ada miss atau ada yang belum tercatat. Jadi kita nanti takutnya pas stock of name akhir bulan, jadi kita nggak tahu hilangnya kemana, kayak gitu sih. Nah, kalau di apotek ini kita sih pemusnahannya sendiri ya, karena bukan obat-obat psiko, bukan obat-obat narkotika ya. Paling
Nah kita keluarkan dari bungkusnya, terus kalau tablet ya kita campur di air, terus kita hancurkan baru kita buang, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalkan kayak sirup-sirup ini masih sama sih, kita buang di wastafel kita aja, biar nggak disalahgunakan kan, kayak gitu. Kalau kita buang langsung takutnya nanti di kopek bagian depannya masih bisa digunakan kayak gitu. Oke.